Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, kali ini kembali lagi bersama aku, Sofi Firnanda Noval, bakal menemani kalian mengenai pembahasan kami yaitu mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia. Nah, penjelasan nanti akan dijelaskan bersama teman-teman aku yang tentunya isinya tentang pengertian dari COVID-19 sendiri, kemudian ada perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, lalu ada dampak dari wabah pandemi COVID di Indonesia, lalu kebijakan dan upaya apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Kemudian ada pula dari MUI yang mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dan yang terakhir ada juga dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang membahas tentang COVID-19 ini di sektor ketenagakerjaan. Ya udah yuk, langsung aja kita dengerin. Jangan kemana-mana ya, terus dengerin tentang penjelasan ini. Let's get started. Pandemi COVID-19 atau coronavirus disease tergolong sebagai bencana non-alam yang penyebarannya kini hampir melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Wabah ini telah memaksa seluruh lapisan masyarakat melakukan kegiatan, baik itu belajar atau bekerja yang dilakukan dari rumah, serta bersiaga dan mengantisipasi dalam rangka pencegahan serta pengendalian bencana non-alam COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri telah memunculkan berbagai adopsi kebijakan publik oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pemberlakuan penutupan total atau lockdown, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, social distancing, dan mitigasi bencana. Pada hakikatnya, mitigasi merupakan serangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Kajian mitigasi ini oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dijelaskan harus disesuaikan dengan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19 itu sendiri. Adanya mitigasi bencana COVID-19 dianggap sebagai salah satu ikhtiar untuk meminimalisir penyebaran wabah COVID-19, di mana mitigasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional yang diketuai oleh BNPB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. Berdasarkan penjelasan dari WHO, coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Virus corona dapat menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, di sini COVID-19 juga bersifat zoonosis, yang artinya yaitu menyebar antara hewan dan juga manusia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kota Wuhan mulai berkembang kasus COVID-19 pada tanggal 30 Desember 2019. Insiden eksposur korban aktif pertama terjadi corona di wilayah Indonesia, yaitu pada 2 warga negara Indonesia dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kepala negara secara pribadi mengumumkan berita tersebut dengan identifikasi pasien pertama dan kedua terkait dengan kasus COVID-19 di wilayah Republik Indonesia dan kasus ke-24 yang dilaporkan di wilayah Malaysia. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, bahkan di seluruh negeri. Sejauh ini 188 negara telah dipastikan terjangkit virus corona. Penyebaran virus corona telah menyebar ke seluruh belahan dunia dan berdampak pada perekonomian Indonesia baik dari segi perdagangan, pendidikan, investasi maupun pariwisatanya. Selanjutnya, dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19
hingga Jumat 26 Maret 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan kasus 4.982 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.487.541 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dan dalam menyikapi kasus pandemi COVID-19 ini, pemerintah banyak sekali mengadopsi berbagai kebijakan publik, di mana pemerintah telah menyiapkan berbagai desain dan isi kebijakan yang beragam. Sebagian besar negara telah menutup atau memblokir dan membatasi pembatasan, mereka juga membatasi perjalanan di dalam perbatasan jarak sosial. Nah, terjadinya pembatasan sosial sendiri terjadi juga di kalangan pendidikan, yaitu adanya pembatasan sosial yang melarang pendidikan dilangsungkan secara tatap muka untuk menghindari terjangkitnya COVID-19. Kemudian, dalam sehari jumlah penambahan pasien sembuh bertambah 5.679 orang. Dengan demikian, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.322.878 orang. Selain itu, pada periode 25 sampai 26 Maret 2021 kemarin, ada 85 pasien COVID-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 40.186 orang sejak awal pandemi muncul, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Dan yang terakhir yaitu dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 497 kasus aktif COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 52.528 orang yang berstatus suspek. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak pada bidang kesehatan, namun aspek kehidupan lain seperti ekonomi dan pendidikan pun ikut terkena dampaknya. Pada bidang pendidikan, pandemi mempengaruhi sistem pembelajaran yang semula tatap muka harus menjadi daring. Hal tersebut mengakibatkan krisis pembelajaran, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah karena pendidikan bukan lagi prioritas utama. Bagi golongan masyarakat tersebut, yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan ekonomi. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat dari banyaknya perusahaan yang melakukan PHK pada karyawan mereka dan semakin melemahnya sektor ekonomi menjadikan ekonomi prioritas yang harus diutamakan. Setelah membahas dampak dari COVID-19, mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Kebijakan dan upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Dilansir dari CNN Indonesia pada bulan April 2020, bandara telah menerapkan perjanjian pencegahan dan menerapkan kebijakan lock-in. Koordinasi yang buruk antar lembaga membuat masyarakat bingung untuk mengikuti peraturan pemerintah dan mengalami tumpang tindih antar agensi. Keputusan kebijakan dalam menutup atau membatasi perjalanan di dalam pembatasan jarak sosial diterapkan di semua tingkat pemerintahan. Misalnya, beberapa terjadi di level secara nasional, seperti target terkunci terbesar di dunia, yaitu 1,3 miliar menurut undang-undang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2020 mengenai imbauan tindak lanjut pencegahan penyebaran virus corona 2019 yang secara garis besar berisikan mengenai panduan secara teknis dalam tindak pencegahan dan pengendalian COVID-19, yaitu penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan maupun layanan kegiatan di tempat kegiatan. Dalam perencanaan menyelenggarakan kegiatan, harus mendapatkan perizinan atau persetujuan kegiatan oleh kepala daerah.
Panduan protokol kesehatan untuk penyelenggara, pelayanan, maupun penerima layanan kegiatan ini harus berdasarkan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 atau Menkes 382 atau 2020. Nah, selain kebijakan dari pemerintah, MUI juga mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Nah, yang pada intinya setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Orang yang telah terpapar penyakit wajib untuk menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Nah, peraturan-peraturan diantaranya adalah umat Islam dilarang untuk mengadakan sholat Jumat di wilayah yang rawan dengan penyebaran COVID-19. Dan untuk pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Serta himbauan untuk umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Selain itu, ada juga dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam artikel resmi covid.go.id yang berjudul Langkah Pemerintah dalam Mitigasi COVID-19 di Sektor Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, bagi para pelaku usaha diberikan bantuan dana stimulis sebagai pencegahan bertambahnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, bagi pekerja bidang formal akan diberikan keringanan antara lain berupa insentif pajak, rencana relaksasi pembayaran iuran BPJS, ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman atau kredit, dan beberapa program-program lainnya. Yang ketiga, bagi para pekerja di sektor informal telah disiapkan program jaringan pengaman sosial, yaitu program pemberian dana bantuan terutama dalam kategori miskin dan kelompok krisis. Keempat, pemberian kartu prakerja bagi pekerja terutama korban PHK atau dirumahkan tanpa pesangon. 5. Usaha pelatihan bagi pekerja di Balai Latihan Kerja atau BLK yang menghasilkan produk yang dibutuhkan mitigasi COVID-19, yaitu masker, hand sanitizer, disinfektan, baju APD, wastafel, virasip, peti COVID jenazah, kemudian penyedia makanan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat pedesaan, pemerintah bersama kementerian terkait sudah memberikan program padat karya tunai bagi pekerja migran yang sudah berada di dalam negeri atau masih berada di luar negeri, lebih diutamakan perlindungannya. Nah, terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Dan saya Sofi Fernanda Noval pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.